Selamat pagi semuanya. Seperti biasa pagi hari ini di hari Rabu, saya akan memberikan gambaran atau ulasan untuk market hari Rabu. Untuk teman-teman yang biasanya masih bingung, teman-teman bisa selalu pantau video saya yang selalu saya upload setiap pagi. Teman-teman misalnya masih bingung mau menunggu atau mau trading di pair mana, kita selalu mengulas beberapa pair yang memang memiliki potensi, biasanya akan direspon oleh market. Oke, langsung aja. Yang pertama ada pair audio USD. Pair audio USD ini pada pergerakan hari kemarin kita menandai best buy dan best sell, tapi market masih berada di antara keduanya. Karena saat ini harga dalam kondisi menurun, kita akan menunggu di time frame 1 market datang ke best buy. Jika harga sentuh best buy ini, lalu di time frame 1 ini market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry buy di sini. Atau jika hari ini market tidak turun, tidak menyentuh best buy, kita bisa menunggu jika harga naik ke best sell ini. Jika harga sentuh best sell ini lalu di time frame 1 ini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Base ini kita tandai bukan untuk entry, jadi ada banyak teman-teman yang masih ketika saya menandai base, teman-teman yang masih belum paham langsung entry di base-base yang saya tandai. Base ini hanya tempat untuk entry, kita butuh konfirmasi entry yaitu di time frame 1 atau di time frame bawahnya. Market merespon dengan membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasinya. Jadi base-base ini yang saya tandai ini bukan kita langsung entry, kita perlu menunggu lagi konfirmasinya. Berikutnya untuk market goal, pada pergerakan hari kemarin kita menunggu di best buy yang sudah saya tandai, yaitu best buy yang ini. Lalu harga turun ke best buy tersebut dan merespon di time frame satunya dengan membuat setup buy dominan break. Ini candle dominan dan ini adalah candle yang breaknya, yang jika kita gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market merespon best buy dan setup dominan break ini. Jika kita gunakan garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 261 dan tepat di level Fibo 261 harga kembali turun. Karena itu level Fibo 261 merupakan take profit ideal untuk kita ambil take profit. Untuk teman-teman yang kemarin follow market goal untuk menunggu harga di best buy, saat ini mungkin sudah profit. Saat ini harga kembali lagi ke best buy. Kita akan menunggu lagi karena best buy ini akan menjadi best buy potensial. Kita akan menunggu harga datang lagi ke best buy. Lalu market merespon dengan membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang lagi untuk kita entry buy di sini. Tentunya teman-teman masih ingat tentang base potensial, yaitu base yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Sama seperti best buy ini, sebelumnya pernah direspon oleh market. Jadi jika harga datang lagi ke best buy tersebut, maka ini akan menjadi potensi market merespon kembali best buy tersebut. Sedangkan untuk peluang sellnya, kita masih setia menunggu di best sell sebelumnya yang saat ini belum dikunjungi oleh market. Jika nantinya harga datang ke best sell yang ada di atas yang sudah kita tandai, lalu best sell tersebut direspon oleh market dengan membuat setup sell CB1 atau dominan, maka ini merupakan peluang untuk kita entry sell di sini. Berikutnya untuk pair USD CHF, kita akan lihat di time frame H4. Kemarin kita menandai best sell di time frame H4, tapi sayangnya market tidak merespon. Jika kita lihat di time frame H1, kita bisa lihat di sini tidak terbentuk setup sell CB1 atau dominan di antara base ini, di zona base ini. Karena itu kita membutuhkan konfirmasi setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry. Karena jika kita hanya mengandalkan base, maka jika base ini tidak direspon oleh market, potensinya kita akan kena stop loss. Karena itu kita butuh konfirmasi setup CB1 atau dominan untuk kita entry sell di sini. Jika kita lihat di sini market tidak merespons, sehingga jika kita lihat di time frame 4, base ini sudah di break oleh candle bull. Artinya base ini tidak bisa digunakan lagi, maka kita akan hapus. Untuk peluangnya, saat ini harga dalam kenaikan yang cukup tinggi dan tidak terdapat base sell terdekat dengan harga. Ada base sell tapi cukup jauh, yaitu di bulan November. Jika teman-teman ingin menunggu, boleh saja. Tapi konsepnya adalah base yang terdekat dengan harga adalah base yang cukup baik, yang potensinya akan direspon oleh market. Tapi jika teman-teman ingin memaksakan entry melawan tren atau melawan arah, maka bisa menunggu di base sell yang ada di atas ini. Kita akan lihat di time frame H1-nya, apakah base tersebut sudah di break. Base-nya belum di break, kita bisa menunggu di base sell tersebut. Tentunya teman-teman masih ingat tentang kondisi market, yaitu
base follow trend akan sangat baik win rate-nya jika market dalam kondisi trending sama seperti saat ini dalam kondisi trend bullish, maka base buy akan sangat direspon oleh market dan win rate-nya akan menjadi lebih baik. Dan base yang counter trend akan lebih baik win rate-nya jika market dalam kondisi sideways. Saat ini jika teman-teman menunggu di base sell ini artinya tidak sesuai dengan kondisi. Jika ingin masuk pun, jika di sini market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame satunya, maka gunakan risiko seminimal mungkin. Kita akan menunggu di base sell ini jika teman-teman ingin entry di pair USD CHF, lalu menunggu respon marketnya membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Karena untuk base buy-nya di sini ada tapi cukup jauh, yaitu ada di bawah sini untuk base buy-nya. Jadi misalnya ingin entry pun kita bisa entry counter trend walaupun tidak sesuai dengan kondisi marketnya dengan risiko yang sekecil mungkin. Berikutnya untuk pair USD Kanada. Pergerakan hari kemarin pair USD Kanada bergerak turun dengan cukup cantik, yaitu sampai ke level Fibo 261. Walaupun di sini di time frame satunya market membuat setup pembalikan, yaitu setup buy CB1 break tapi tidak direspon oleh market dan harga kembali melanjutkan penurunan sampai ke level Fibo 261. Biasanya jika terdapat setup pembalikan kita akan close posisi apapun hasilnya. Tapi di sini market tidak merespon dan harga kembali turun sampai ke level Fibo 261. Untuk peluang entry-nya jika melihat dari kondisi market saat ini yang berada dalam kondisi naik, kita akan menunggu pair di base sell yang terdekat dengan harga saat ini. Dan saat ini harga berada di base sell, tepat berada di base sell ini. Kita akan menunggu konfirmasi entry. Market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di base sell ini sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Tapi kita perlu berhati-hati karena di sini terdapat base buy yang baru terbentuk, yaitu ada di bawah sini. Karena untuk menentukan target take profitnya, jika ada halangan untuk sampai ke target take profit yaitu base yang berlawanan, maka kita perlu berhati-hati. Kalaupun ingin masuk, gunakan risiko yang tidak seperti biasanya. Kita wajib mengetahui kondisi-kondisi market, jadi tidak hanya teknik saja, kita perlu memahami kondisi-kondisi marketnya sehingga kita bisa menggunakan risiko dengan bijak. Artinya kita bisa menggunakan risiko yang sesuai dengan kondisi marketnya. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen kita masih setia menunggu di base sell, tapi sayangnya base sell ini belum dikunjungi harga dan harga membuat base sell yang baru. Selama tidak membuat base sell yang baru atau base buy yang baru, maka base sell ini akan kita gunakan. Tapi karena saat ini market sudah membuat base sell yang baru, maka kita bisa menandai base sell yang baru ini. Kita akan tunggu harga datang koreksi ke base sell ini, lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 atau dominan di time frame 1, maka akan menjadi konfirmasi untuk kita entry sell nantinya di sini. Kita akan menunggu di hari ini apakah harga akan koreksi kembali atau akan langsung turun. Karena kita trader base, maka kita perlu menunggu harga datang sekali lagi, yaitu di base sell, lalu menunggu konfirmasi sekali lagi, market membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di base sell ini. Berikutnya untuk pair Euro USD. Pada pergerakan hari kemarin, untuk pair Euro USD kita menandai base buy dan base sell, dan harga kemarin sampai ke base sell di atas sini. Lalu market merespon dengan membuat setup sell CB1 break. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci, sejauh mana market sudah merespon setup sell CB1 break dan base sell ini. Jika kita lihat di sini, market sudah bergerak turun sampai ke level Fibo 161. Untuk peluangnya, peluang entry pada hari ini, kita bisa menunggu di base buy. Di base buy di time frame 4 ini, untuk melihat kondisi marketnya, kita menunggu harga di base buy di time frame 4 ini. Tentunya di time frame 1 market wajib membuat setup CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini, dan ini akan menjadi setup pembalikan untuk yang kemarin sudah entry di base sell dan di setup sell CB1 break ini. Trader base wajib memahami kondisi-kondisi market setup pembalikan juga, karena ini akan menjadi acuan kita untuk close posisi atau melanjutkan all posisi sampai ke target take profit, biasanya sampai ke level Fibo 261. Video ini hanyalah gambaran atau ulasan, jadi bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading sangat berisiko, saya harap teman-teman yang baru trading memahami risikonya, dan untuk teman-teman yang sudah lama trading lebih bijak dalam menggunakan risikonya. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya.